Hai bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, buat kalian kemarin yang nontonin tentang referensi laptop gaming di antara 10 sampai 15 juta untuk segmen laptop akhir tahun, itu harganya paling worth it bro. Buat teman-teman yang punya budget sekian dan belum dapat laptop, wah itu pas banget. Udah kita bener-bener riset, kita bener-bener pilah-pilah dan kita temukan laptop-laptop yang paling best seller di akhir tahun, dan itu adalah kompilasinya. Nah, kalau kali ini kita juga akan ngasih informasi yang sama, cuman kita ngasih di segmen proyektor yang akan sangat bermanfaat. Mungkin memang tidak setiap orang membutuhkan proyektor kayak gini, tapi buat para instansi, entah kantoran, sekolah, kuliah, ataupun untuk kelurahan, ini akan sangat cocok sekali bro, untuk bisa memanfaatkan anggaran dana kalian dan akan mendapatkan proyektor yang memang sesuai sama kebutuhan kalian. Dan kita di sini memilih merek Epson, terus kita juga memiliki 3 buah produk yang menjadi best seller sepanjang tahun penjualan di tempat kami, entah itu penjualannya online ataupun offline. Dan untuk tipe sama harga untuk Epson yang kita pilih itu mulai dari versi Epson EBE500 yang harganya dibanderol di angka Rp5.225.000. Yang kedua ada versi Epson juga, tipenya adalah EBX500 yang harganya dibanderol di angka Rp5.599.000. Dan yang ketiga adalah versi Epson tipe EBW06 yang harganya dibanderol di angka Rp5.799.000. Harganya sih memang nggak terpaut jauh bro, karena LCD proyektor fungsinya adalah untuk membantu kita waktu presentasi. Dan kalau kita lihat fungsi dasar dari proyektor ini akan lebih menguntungkan ketika kalian gunakan buat presentasi yang akan menunjang materi kalian, itu akan lebih jelas untuk disampaikan sama audiens. Yang kedua, kalian akan lebih mudah untuk berinteraksi sama audiens kalian. Dan yang ketiga, perhatian audiens kalian akan lebih nyaman ketika kalian membawakan materi tersebut. Jadi dari beberapa merek yang sudah kita jual, si Epson ini memiliki kriteria yang paling cocok untuk kita gunakan dalam jangka waktu yang sangat lama sekali bro. Nah, untuk pakem tolak ukurnya, kita di sini membuat 3 buah pakem. Yang pertama, kita harus menemukan perawatan yang mudah dan juga perbaikan yang murah, dan itu ada pada Epson series semua proyektornya. Yang kedua, si Epson ini memiliki teknologi 3 LCD yang enak digunakan untuk indoor ataupun outdoor karena gambarnya lebih cerah. Dan yang ketiga, si Epson ini memiliki fitur yang premium dan termasuk murah harganya kalau kita bandingkan sama kompetitor. Contohnya, si Epson ini kan dia memiliki fitur bisa dongle LPAP atau bisa connect WiFi bro. Nah, kalau kalian beli dongle-nya memang harganya 1 jutaan, tapi fungsinya wah itu akan sangat fleksibel bro. Karena ketika kita mau presentasi dan itu pada satu kondisi di mana para teman-teman ataupun audiens yang lain juga ingin memberikan presentasinya, kita nggak usah repot-repot nyolokan kepada kabel masing-masing komputer. Kita tinggal konekin aja ke WiFi-nya, semuanya akan jauh lebih memudahkan presentasi masing-masing orang. Dan fitur yang lain, produk ini juga memiliki fitur instant off. Jadinya ketika teman-teman sudah selesai menggunakan proyektor ini, setelah kalian matikan, dijabut langsung ganti pindah ke tempat yang lain, nggak usah nunggu dingin. Proyektor ini nggak akan gampang bermasalah bro. Beda cerita kalau teman-teman itu menggunakan teknologi yang DLP, itu kan harus nunggu dingin. Sebab kalau kalian proyektor yang menggunakan teknologi DLP itu nggak nunggu dingin, efek sampingnya dia akan menimbulkan bercak-bercak hitam dan akhirnya akan rusak. Terus juga biayanya lebih mahal ketika kalian memperbaikinya. Kalau Epson ini kan enggak. Perawatannya juga saya bisa bilang murah, karena ketika kita menemui beberapa kendala, misalkan pas lagi menggunakan proyektor ini, mungkin kita akan lebih sering-sering aja ngecek kepada filter ini dibersihkan. Nah, setelah itu kita mungkin juga bisa mengecek untuk sensor suhunya ini, dia macetnya nih karena suhunya itu sering overheating dan nggak kita bersihkan dalamannya, itu juga bisa. Ataupun yang sering kita jumpai adalah fan-nya itu mati. Cuman itu aja bro. Tapi kalau merek yang lain itu lebih mahal karena kadang lampunya yang mati, kita harus ganti, biayanya lebih mahal. Kalau Epson ini dia jauh lebih murah. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang perbedaan dari ketiga buah proyektor ini, yang sebenarnya kalau kita lihat cuman ada pada lumennya aja. Intinya sih di situ bro. Mulai dari lumen 3300 pada Epson E500, terus X500 itu pakai lumen 3600, sementara versi EBW06 dia lumennya paling tinggi di angka 3800. Nah, untuk perbedaan yang lain itu juga ada di segi fisik, yang terutama ada di versi Epson EBE500. Teman-teman bisa melihat gambar seperti ini. Jadi di colokan iPod belakang itu dia tidak lengkap seperti kakak-kakaknya. Dia tidak memiliki colokan jack
RCA dan juga tidak ada colokan USB, sehingga untuk versi ini kita tidak bisa memasukkan colokan dongle LPAP atau dongle WiFi. Dan juga untuk di bagian atas teman-teman bisa melihat ya, perbedaan tidak adanya untuk pengaturan keystone dan juga penutup lensa yang ada di bagian depan. Tapi untuk over yang lain dia udah sama semua. Nah, ini juga yang nggak boleh disepelekan bro. Ketika teman-teman membeli sebuah proyektor, kadangkala kalian juga bingung menentukan ukuran berapa sih untuk screen yang akan kalian gunakan. Kita sih lebih sering informasikannya ukuran 70 inch karena dengan ukuran itu lebih fleksibel untuk kita taruh dan digunakan di mode kebutuhan apapun juga. Misalkan wall screen, ya kita tinggal tarik. Cuman kalau wall screen itu kan minusnya nggak bisa kita pindah-pindah. Mendingan beli yang tripod screen, itu lebih mahal sedikit tapi lebih fleksibel. Bisa juga kita tempel ke dalam dinding juga. Dan kalau kita ngomongin soal segmen pembeliannya, model-model proyektor yang merek Epson ini paling langganan banget bro untuk dibeli di segmen pemerintahan. Kadang kita sering juga bertanya sama mereka, kenapa kok beli merek Epson? Jawabannya itu sudah ada pagunya dari pemerintahan, jadi mereka tinggal beli tipe-tipe yang sudah dianggarkan. Yaudah, mungkin cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat info mengenai proyektor yang saya rasa ini akan jadi best choice untuk kebutuhan aktivitas kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke.